Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita diberi kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan umur panjang juga kepada kita, dan selalu berkati dalam pekerjaan-pekerjaan kita, setiap aktivitas dalam kehidupan. Nah, di sini renungan kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami tidak pernah berhenti syukur Tuhan, bahwa Engkau telah memberkati di tiap langkah-langkah kehidupan kami, serta memberi kesehatan, kekuatan agar bisa menjalani aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih juga atas apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah menyertai kehidupan kami, pekerjaan kami, maupun sekolah kami Tuhan. Engkau selalu memberkati di tiap-tiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan dari sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi teladan dalam kehidupan kami agar bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum merenungkan firman Tuhan ini, saya akan perkenalkan nama saya Bari Firmanku. Saya berasal dari YKN Palangkaraya, jurusan Teologi Kristen kelas A. Nah, pada renungan kita kali ini, yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Dengan berikut doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepadamu Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat laut. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu melengkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir dan aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di darat gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia. Ia mengasihi mereka dengan setia, tetapi aku dengan ucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Salam, selamat malam saudara-saudari dan
Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop di atas adalah menceritakan tentang Yunus yang berdoa di dalam perut ikan. Di dalam doanya, Yunus mengucap syukur kepada Allah. Dalam pasal sebelumnya dijelaskan bagaimana Yunus dipanggil Allah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe supaya mereka bisa bertobat. Akan tetapi Yunus tidak mentaati dan lari dari panggilan Allah. Allah menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe, tetapi hanya pergi ke Tarsis. Niniwe adalah sebuah kota besar yang terletak di sebelah timur Israel, sedangkan Tarsis berada di sebelah barat dekat Spanyol. Allah menyuruhnya untuk pergi ke daerah timur Niniwe, tapi dia hanya melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan ke arah barat. Tarsis, Yunus berbelok 180 derajat Celcius dari perintah Allah. Ketidaktaatan dan ketidakpatuhan Yunus ini mendapatkan ganjaran dari Allah dengan membiarkan ditelan oleh ikan yang besar dan berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Akhirnya ganjaran dari Allah ini membuat Nabi Yunus menjadi sadar dan menyesal apa yang telah dia lakukan. Namun hal ini perlu kita contohi dari Nabi Yunus ini adalah ketika dia menderita berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, Yunus berdoa kepada Allah. Di dalam doanya, Yunus mengucap syukur kepada Allah dan bukan hanya mengeluh atas apa yang terjadi di dalam doanya. Tersingkap nada penyesalan Yunus apa yang telah dilakukannya itu. Nah, hal ini akan kita pelajari dari Yunus. Walaupun dalam keadaan susah dan sulit untuk Yunus tetap mengucap syukur dalam doa ketika berdoa di dalam perut ikan. Nah, bagaimanakah Nabi Yunus mengucap syukur? Ada 3 cara Nabi Yunus mengucap syukur. Yang pertama, Yunus mengucap syukur atas apa yang ia alami. Yunus menyadari bahwa apa yang ia alami ditelan oleh ikan ialah karena kesalahan dia sendiri. Ia tidak setia dan tidak taat kepada perintah Allah. Dan panggilan ia menyadari dan menerima apa yang dialami karena itu adalah kesalahannya dia sendiri. Oleh karena itu, dalam masa kesusahannya, ia berseru kepada Tuhan dari dalam perut ikan. Akan tetapi dalam kesusahannya dan perintahnya, Yunus tetap mengucap syukur. Sebagaimana yang telah ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka bersyukur dalam segala hal. Kehendak Allah bagi manusia adalah supaya manusia bersyukur dalam segala hal. Rasul Paulus ingin agar jemaat Tesalonika ini bersyukur dalam segala hal karena dengan mengucap syukur dalam segala hal mereka melakukan kehendak Allah. Nah, jadi bukan hal yang mudah untuk tetap mengucap syukur, saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian. Di tengah keadaan yang kenyataan yang sulit, hal yang perlu kita contoh dari Yunus adalah ia tetap mengucap syukur walaupun berada dalam situasi yang sulit. Bagaimana kita membayangkan keadaan dalam perut ikan? Jikalau kita membayangkan keadaan di dalam perut ikan, hal yang kita temui adalah bau anyir.
di dalam perut ikan, keadaan perut ikan yang enggak membuatnya sulit bernapas, keadaan perut ikan yang gelap, tidak melihat apa-apa. Mungkin Yunus pada saat itu mengalami ketakutan yang setengah mati yang luar biasa, teman-teman dan saudara-saudari. Akan tetapi di tengah semua yang dialami dalam perut ikan itu, dia berdoa dan mengucap syukur kepada Allah dalam kesulitan atau kesusahannya. Seburuk atau sesulit apapun kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan telah mengaruniai apa yang baik dalam kehidupan kita pada hari ini. Tuhan telah mengaruniakan apa yang baik dalam kehidupan kita, baik itu kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Firman Allah mengajarkan kita untuk fokus kepada hal-hal yang baik yang telah kita terima dalam Allah. Firman Allah juga mengajarkan kita atas apa yang dialami. Bagaimana? Sebab dia tidak protes dan tidak komplain kepada Allah atas apa yang dialaminya itu. Yang kedua, Nabi Yunus mengucap syukur dengan iman. Dengan iman, Yunus mengucap syukur kepada Tuhan Allah bahwa keselamatan adalah dari Allah. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi aku dengan mengucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, dalam dua ucapan syukurnya, Yunus mengatakan bahwa ia akan membayar nazar atau persembahan, dan ia ingin meyakini bahwa Allah adalah pertolongannya pada saat itu. Hingga sekarang dia masih percaya bahwa Allah sanggup untuk menyelamatkan jikalau Allah berkehendak untuk melakukannya. Inilah iman yang masih dimiliki Yunus walaupun dia menghadapi keadaan dan kenyataan yang sulit pada saat itu. Nah, sebagaimana yang telah ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28. Di sana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam hal Yunus, Allah mengizinkan dia ditelan oleh ikan yang besar untuk menyadarkannya dari apa yang telah dia lakukan, yaitu menolak dan menjauhi dari panggilan Allah di dalam kehidupannya. Nah, begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Allah dapat mengizinkan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya itu untuk mendapatkan kebaikan bagi kehidupan anak-anaknya. Nah, Allah dapat mengizinkan persoalan, kesulitan, kesusahan maupun hal-hal lain terjadi dalam kehidupan anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya, untuk membentuk anak-anaknya semakin serupa dengannya, dan untuk membentuk karakter anaknya. Walaupun kita mengalami banyak penderitaan, pencobaan, kita percaya bahwa Allah sanggup mengubah semuanya itu menjadi indah pada waktunya. Berbicara mengucap syukur, ada beberapa ciri-ciri yang menjadi kelebihan dari orang yang suka mengucap syukur, yaitu yang pertama, tetapi memuji Tuhan, tetap memuji Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan baik dalam kegagalan
penderitaan, semua atau kesusahan yang dialaminya itu. Nah, tidak menuduh orang lain atau melempar kesalahan orang lain, kegagalan, penderitaan atau kesusahan yang dialaminya. Yang ketiga, mau menerima semua keadaan walaupun hal itu sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan keharapan kita maupun di luar dugaan kita. Nah, dari ciri-ciri tersebut kita bisa melihat bahwa mengucap syukur adalah ekspresi iman tertinggi dari seseorang. Mengucap syukur berarti menerima sepenuhnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Meskipun hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita, orang yang mengucap syukur adalah orang yang meluaskan Allah dan kuasanya bekerja di dalam kehidupannya. Sebaiknya, mengeluh atau mengerutus merupakan sikap tidak menyukai atau bahkan menolak apa yang terjadi dalam kehidupannya. Orang yang mengeluh adalah orang yang menghalangi atau bahkan menolak Allah dan kuasanya bekerja dalam kehidupannya melalui setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya sehari-hari. Kisah Yunus ini mengajarkan kita untuk tetap mengucap syukur ketika suatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai murid Kristus, kita mengimani bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, Allah juga menuntut kita untuk taat kepadanya dalam segala hal. Amin. Salam, sekian dari perenungan kita pada malam hari ini. Semoga berbahagia di dalam kehidupan hari-hari, panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.